Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah izinkan kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi. Bapak-bapak dan ibu dari Majenang, saya dari Banjar. Allah takdirkan baru kali hari ini saya bisa menginjak di tempat ini. Semoga ada keberkahan ya buat kita semua. Salawat salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kerja kerasnya kita bisa menikmati atau merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ukhuwah, nikmatnya Islam. Di pagi hari ini saya diminta oleh Ustadz Yoyo untuk bercerita, berbagi pengalaman bagaimana sih menumbuh kembangkan bisnis. Sebenarnya saya juga nggak jago-jago amat, Pak. Saya mulai belajar usaha itu sejak 2010, Februari 2010. Sebelumnya profesional di dunia perminyakan, sempat kerja di Pertamina selama dari 2006, kurang lebih 4 tahun. Karena diminta waktu itu oleh mertua untuk ngebenerin usaha pajajaran tadi yang disebutkan oleh Ustadz Yoyo. Dengan background sebenarnya saya engineering, nggak ada pengalaman di bisnis. Sejak di kampus juga memang tidak pernah usaha, fokus di profesional, tapi takdir berkata lain, harus meneruskan usaha mertua karena istri saya adalah anak pertama dan anak kedua ketiganya masih sekolah. Akhirnya ya kita istiqoroh, saya istiqoroh bersama istri, Allah takdirkan jalan usahanya. Nggak mudah gitu sebenarnya, nggak mudah perjalanan bisnis ini, nggak mudah, tapi kita jalanin setahap demi setahap. Dan saya baru punya usaha itu murni sempat 2014 tutup, namanya Banesa, toko kue gitu, kayak Ramona itu tutup. Belajar usaha waktu itu tutup 2014. Sebelum 2014 saya 2011 gabung 2010 di Pajajaran. Alhamdulillah kebocoran bisa diatasi. Waktu itu kebocoran lebih ke sisi dikorupsi lah oleh para pegawai, oleh para manajemen. Nah 2011 kita bikin usaha pabrik plastik 2011. Nggak sederhana juga itu, di atas kertas gampang ternyata rugi juga, Pak. Rugi 1,5 miliar waktu itu, nambah hutang dan sebagainya itu. Nah alhamdulillah pabrik plastik sekarang tumbuh, alhamdulillah besar lah, punya 2 pabrik di plastik di Ciamis itu. Namun saya 2016 mundur dari pabrik plastik karena ada 2 matahari kembar, saya dan mertua. Ketika saya bilang A, mertua bilang B, jadi kasihan karyawan. Udah saya mundur, Pak, sebelum saya fokus balik lagi di toko. Nah itu 2014 bikin usaha mandiri gagal. Nah bikin 2018 martabak, alhamdulillah sampai sekarang jalan. 2019 bikin warung sayur, alhamdulillah sekarang jalan. Terakhir buka di Bandung kemarin, baru bulan Maret 2022. Nah jadi di pagi hari ini bagaimana kita bercerita tentang bisnis mastery. Sebenarnya materi saya dapatkan dari guru saya, Pak Happy Trenggono, di waktu itu workshop tahun 2016 di Jakarta. Tapi banyak, kalau diperdalam ini bisa berlama ya Pak, bisa seminggu gitu. Waktu itu ikutan 3 hari. Tapi karena ini di waktunya terbatas, kita banyak diskusi saja ya Pak ya. Dan nggak terlalu dalam lah. Nanti kalau ingin dalamnya kita sering ngobrol. Apakah saya ke sini atau Bapak ke Banjar itu, nanti ditentukan waktunya. Lanjut Pak. Enter ya, nggak susah ya. Kabelnya ini, susah responnya. Nah, jadi dikatakan mastery itu atau jago ya Pak, menguasai itu berdasarkan pengetahuan orang asing. Yang nulis ini Cat Cunningham itu gurunya Robert T. Kiyosaki. Pernah dengar Robert T. Kiyosaki nggak ya? Kayaknya pernah tuh, yang 4 kuadran itu.
Nah, 4 kuadran ya Pak. Nah, itu punya guru ternyata Robert T. Kiyosaki itu punya guru namanya Cat Cunningham. Bisa dicari di googling Cat Cunningham, K-E-T-H Cunningham, Cunningham tulisannya. Nah, itu si Cat Cunningham itu pakar di bidang bisnis, guru, ada praktisi dia itu. Nah, menyampaikan bahwa kalau kita master, jago itu ada 7 tahap katanya. 7 essential stage-nya. Sampai sini aja Pak. Nah, jadi ada menurut si orang asing itu kalau kita jago itu ada 7 tahap. Yang pertama creation awal gitu. Creation tuh mau usaha awal lah Pak, di mungkin tangga awal. Bisa jadi kita walaupun usaha udah lama masih di tahap creation, masih di tahap tangga pertama, tahap penciptaan, tahap pembentukan. Tahap kedua udah ada niche, udah ada target market yang spesifik. Pasar saya, pelanggannya udah jelas. Mau secara usia, mau secara demografi, mau secara gender, mau secara struktur sosial, udah jelas gitu, Pak. Tahap ketiga udah mulai pendanaan tuh, leverage, lewat. Jadi jangan sekali-kali baru usaha udah ada pendanaan ke perbankan, wah itu potensi gagal. Atau ke partner, wah potensi gagal sekali Pak, potensi bermasalah. Jadi pendanaan itu udah di tahap ketiga sebenarnya, di tahap jelas bisnisnya, jelas target marketnya, pangsa pasarnya. Nah baru udah jelas nih, baru pendanaan kita. Di target ketiga udah mulai delegasi nih, kita nggak on bisnis. Si pemilik tuh udah nggak on bisnis, udah nggak ngurusin teknis, udah berpikir ya bisnis, mau kan pengembangan. Ada perusahaan besar itu kalau bapak-bapak ibu semua melihat itu ada satu departemen namanya divisi business development, kayak Alfamart, Indomart, perusahaan-perusahaan gede aja itu ada sampai levelnya ke GM itu business development. Jadi pengembangan bisnis ke depannya gimana? Nah, kalau kita kan masih urusan teknis itu. Nah, belajar untuk kita melepas itu di tahap tangga keempat. Jangan baru 1 tahap atau 2 tahap udah dilepas bisnisnya, diambil orang jadinya Pak. Nah, itu baru tahap keempat. Tahap kelima di sistematisasi. Jangan juga baru awal udah dibuat SOP. Kan banyak tuh ada training workshop SOP. Baru awal-awal udah di SOP. Wah, jadi kaku Pak bisnisnya. SOP itu udah jadi budaya nantinya. Jadi SOP bayangin baru di tahap 1, 2, 3, 4, ke-5. Jadi baru awal-awal bisnis baru tangga kedua atau tangga ke-1 udah buat SOP. Kaku bisnisnya. Susah tumbuh kembangnya. Dibuat SOP itu supaya tersistematisasi agar tadi nggak tumpang tindih departemen satu dengan departemen yang lain, tidak terjadi fraud, tidak terjadi pencurian dan lain sebagainya. Nah, tahap ke-6 adalah udah berbicara culture, budaya perusahaan. Budaya perusahaan, misalnya di perusahaan saya kita bangun budaya perusahaannya iman. Singkatan sih sebenarnya, iman itu integrated, manageable, accountability, sama number. Tapi memang mengedepankan iman, mengedepankan spiritual gitu kan. Bagaimana kita harus membangun tadi culture, budaya perusahaannya itu, tanamkan misalkan pagi-pagi doa duha itu kan, terus ada kuliah duha atau kuliah pagi itu kan, contoh seperti itu harus ditanamkan budaya. Di Astra itu juga seperti itu, Astra Group ada culture-nya, ada budaya. Di Pertamina juga ada, di perusahaan-perusahaan Telkom juga ada, di PLN juga ada dan lain sebagainya. Itu udah tahap seperti. Nah, yang tahap terakhir itu entrepreneurial itu tahap yang tahap yang agile itu apa? Mudah beradaptasi gitu. Ini bisnis kita ke depan mau seperti apa ya? Dan sebagainya, itu tahap terakhir. Nah, tahap selanjutnya adalah sebagai investor. Kita sebagai pebisnisnya juga sebagai investor. Nah, kita nggak banyak bahas tahap-tahap itu. Nanti akan banyak dibahas itu di tahap 1 dan tahap 2. Tapi akan dibahas secara cepat sampai tahap ke entrepreneurial gitu kan. Tapi akan lebih dalam kita akan bahas di tahap 1 dan tahap 2. Karena banyak di tahap 1, tahap 2 itu tahap fondasi sebenarnya. Di tahap fondasi gagal, ya nggak mungkin kita sampai ke
tanggal ke-9, di tanggal 1, tanggal 2 aja masih kisruh, nggak mungkin kita sampai tanggal 9, tanggal 7 misalkan. Lanjut Pak. Nah, di tahap 1 itu kan creation, penciptaan itu, atau tahap-tahap awal itu tahap ide. Kayak misalnya saya mau bikin apa ya, Rum? Usaha apa ya? Usaha roti, usaha donat, usaha rumah makan dan sebagainya. Nah, itu di tahap-tahap awal. How to bagaimana kita pembiayaan ini? Mau gede nih, berapa sih investasi untuk usaha donat misalnya, atau untuk usaha kuliner, rumah makan, sate atau padang dan sebagainya. Nah, gimana pembiayaannya? Pembiayaan itu maksud berapa dananya yang dibutuhkan? Kayak tadi dua sama saya di pekan ini tuh dua. Satu, pembiayaan bebek. Ada teman saya supplier bebek ke jaringannya Wong Solo, jaringannya AGJ, jaringannya Cibiu. Pak, kebutuhan saya segini gitu kan. 6.000 ekor per bulan, 6.000 sampai 9.000 ekor, tapi kapasitasnya cuma 3.000. Nah, seperti itu. How to fund, gimana? Yuk hitung-hitungan marginnya berapa dan sebagainya. Nah, itu how to fund. How to operate, gimana saya menjalankan bisnis ini sampai detail Pak. Kayak waktu saya sekarang ngejalanin usaha warung sayur pengembangan di Bandung baru 2 bulan, 26 Maret buka, sampai sekarang kan udah tanggal 29, artinya udah 2 bulan. How to operate itu kesannya mudah itu. Oh, tinggal ada kasir, ada, enggak, detail. Berbicara margin, berbicara kompetisi dengan dengan kompetitor, berbicara target market, berbicara promosi, berbicara marketing dan lain sebagainya. Gabung ke how to sell. Gimana sih cara jualannya? Online, offline, delivery, atau pakai seperti pakai ini misalkan pakai kerjasama itu, pakai apakah jualan dengan Horeca dan lain sebagainya. Nah, itu harus didetail. Begitu ini jalan. Nah, untuk lanjut ke tahap kedua, kan di tahap pertama itu krisisnya atau tingkat kritikalnya itu funding traction, omsetnya udah cukup nggak sih sebenarnya? Kalau ini udah bagus yang 4 hal tadi, idenya udah keren, pembiayaannya, permodalan udah oke, mengoperasikan udah oke, cara jualannya udah oke, dia akan lanjut ke tahap kedua. Dia tractionnya udah mulai terbentuk tuh, omsetnya udah mulai terbentuk tuh, udah mulai, oh ternyata target market saya sih ini, ibu-ibu misalnya, atau anak remaja, ibu-ibunya ibu muda dan sebagainya. Nah, itu akan terbentuk di sini. Ada eksperimen kayak gini, kayak misalnya saya Pak, kan saya punya warung sayur di Banjar 2, di Bandung 2. Ternyata culture, perilaku ibu di Banjar sama di Bandung beda itu kan. Nah, itu jadi eksperimen, oh kayak gini ya, ibu-ibu kayak gini ya, misalnya sensitivitasnya di harga seperti ini ya. Nah, jadi pengalaman, kita perbaiki. Nah, ini di tahap. Makanya pada saat tahap ini ada satu GM Telkomsel, kebetulan teman itu ingin investasi senilai 500 juta. Dia bilang, Kang, saya punya duit 500 juta, ikutan dong usaha ini warung sayur. Berapa sih? Saya bilang kurang lebih 500 juta, 400 lah. Ikutan. Saya bilang nggak mau. Saya bukan nolak uang 500 juta kan. Udah, gimana sih hitung-hitungan? Udah ada hitung-hitung. Tapi saya nggak mau. Eksperimennya belum dapat. Di Bandung belum eksperimen, belum dapat. Perilaku di ibu-ibu di Bandung belum dapat. Apa sih yang kenceng penjualannya? Belum dapat. Baru 1 bulan waktu itu. Habis Lebaran datang gitu. Ntar dulu. Jangan terburu-buru. Cepet. Wah, dikasih dana 500 juta. Kalau ke perbankan banyak admin dan sebagainya. Ini kan udahlah, hitung-hitungan aja gimana. Udah ada hitung-hitungan. Namun saya nggak mau jadi celaka, saya bilang. Di depannya surga, belakangnya jadi neraka, kan repot. Hubungan pertemanan jadi ribut tuh kan jadinya. Enggak, saya bilang. Kapan siapnya? Paling cepat September, paling telat Desember. Saya ingin ngerasain eksperimennya dulu gitu kan. Seperti apa? Ini baru jalan 1 bulan. Belum kelihatan gitu kan. Oh iya. Kan karena saya bilang habit di Bandung sama habit di Banjar beda. Oke. Tapi finding traction udah mulai tuh. Udah tren.
dari kunjungan konsumen 40 per hari sekarang udah 90, udah naik jadi 100. Oh, traction udah terbentuk tuh, udah ada market trust, udah ada kepercayaan dari konsumen. Saya mendefinisikan ketika bagi saya toko dipercaya, toko kita dipercaya perusahaan kita ketika 200 transaksi per hari. Kalau di toko saya, di bapak atau ibu mungkin bisa jadi definisiin beda. Oh, kalau kita omset segini gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya bilang ini masih 50%, masih 100 transaksi per hari. Jadi belum market trust, belum dipercaya konsumen sepenuhnya. Kalau udah dipercaya, itu orang beli beras, beli minyak, beli ikan, beli sayur semua ke kita. Artinya udah market trust, udah percaya aja tuh. Tapi kalau nggak market trust, dia nyari yang murahnya doang. Pisangnya nih murah, ikannya mahal, beli ke yang lain. Nah, itu belum market trust. Saya mendefinisikan seperti itu. Nah, ini di tahap pertama. Karena pengalaman di Bandung ini karena baru 2 bulan ini baru tahap seperti ini, creation. Lanjut. Nah, di tahap kedua, tahap niche, tahap pembentukan target market, tahap pembentukan pasar, tahap pembentukan segmentasi pasar. Siapa sih yang belanjanya? Ibu-ibu yang mana? Yang strata yang mana? Strata sosial yang mana? Yang middle up, middle atau middle low? Kelas atas, kelas bawah, kelas menengah atau seperti itu. Dan belanjanya di jam berapa? Itu mulai niche-nya, itu mulai ceruknya mulai kebentuk. Oh, kayak gini. Makanya kita harus pelototin transaksinya, siapa sih yang belanjanya dan sebagainya nah, ini banyak pakai bahasa Inggris, mungkin pakai bahasa Inggris semuanya. Jadi karena saya nggak sempat terjemahkan. Karena dari sananya juga pakai ini. Si gurunya Pak Hepe juga dari orang aslinya juga kayak gini. Jadi kita seperti ini. Nah, jadi niche itu yang berkontribusi memberikan keuntungan buat kita. Jadi pelajari customer kita sih seperti apa gitu, Mbak. Perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu usia berapa? Usia berapa ibu-ibu dan jam berapa dia? Nah, kelihatan itu kan. Nanti ada tersegmentasi di 1 bulan pertama, 2 bulan kedua bisa jadi masih bias itu kan. Siapa sih konsumen kita? Makanya tadi disebut eksperimen. Masih nyari-nyari pengalaman dan sebagainya. Nah, di bisnis itu ada 3 fundamental, pertanyaan fundamental sebenarnya. Kalau untuk mencari niche itu ada 3 pertanyaan fundamental sebenarnya. Siapa target market? Kedua, siapa kompetitor ketiga adalah added value. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ada hukum ini Pareto 80 jadi 20. 20% konsumen kita menghasilkan 80% omset. Misalkan tadi ya dari 100 kunjungan orang, cari 20%-nya. Itu niche kita tuh, Pak. Cari 20%-nya dan pelajari karakternya. Karena 20% itu berkontribusi terhadap omset 80%. Misalnya omset saya seharinya 1 juta aja mudahnya. Mudahnya sehari 1 juta. 20%-nya kan dari 100 itu kan cuma 20 orang. Nah, berarti yang 20 orang itu memberikan kontribusi 800.000 omsetnya, atau kisaran 600 sampai 800, nggak eksak sih, nggak eksak 80%, tapi kisaran 60 sampai 80. Nah, pelajari, oh itu niche kita, oh si ibu ini, oh kita lihat perilakunya, oh topologinya seperti ini, demografinya seperti ibu ini di komplek mana ya tinggal dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kalau bahasanya di go the more you will sell it. Nah, jadi pelajari si konsumen kita itu kan. Nah, untuk naik ke tahap berikutnya itu overstretch, rame itu kan. Udah dapat nih, udah rame nih. Polanya udah rame nih. X house itu kan jadi panas itu kan. Wah, udah rame nih. Udah saya butuh expand. Nah, kayak kemarin pas saya ke Tasik itu ada si namanya Pak Haji Wahyu. Pak, saya butuh pemodalan, Pak. Udah rame nih. Durian, saya ngambil durian dari Sumatera. Sekarang Sumatera, kadang Sulawesi, di mana panennya aja, kadang Bali, kadang Jawa. Pak, saya ingin expand. Expand gimana, Pak? Ke Pangandaran. Di Pangandaran nggak ada, Pak. Toko durian itu, khusus durian itu kan. Montong Bawor kan Banyumas ya.
atau Musangking dan sebagainya. Nah, cuma butuh pendanaan. Ini target market kita udah jelas, Pak. Dia buka di Dadaha itu kan. Nah, contoh seperti itu. Dia overstretch, udah rame nih. Tapi mau buka lagi, keuntungannya itu belum begitu lama. Mungkin baru buka lagi 2 tahun lagi bisa buka. Berapa sih biayanya? 150 juta kata dia. Sewa setahun, terus modal kerja setelah 80 juta beli duriannya dan lain sebagainya. Kurang lebih 150 juta. Nah, itu artinya si bapak ini, si Pak Wahyu ini udah mendapatkan needs. Oh, yang beli durian saya kelas ini nih. Anak-anak muda kalau misalkan, Pak, Bapak durian beli dari waktu itu dari Palembang, panen Palembang. Berapa? 17.000 dari sana. Murah ya, 17.000. Iya, rad. Ada yang gede, ada yang kecil. Ongkos kirim 6 juta, jadi total 23.000. Bapak jual berapa tuh? Saya reseller ke toko-toko durian lagi 28.000. Tapi kalau satuan 150.000. Yang kan rad itu ada yang gede dan semua. Lihat Bapak keuntungannya. Nah, artinya dia udah tahu target marketnya, niche-nya udah tahu. Saya kalau nggak ada yang BS, kan bisa jadi durian itu ada yang nggak laku, Pak, atau yang basi. Saya bikin turunannya, bikin es durian yang didorong-dorong gitu, jualan 10.000 dan lain sebagainya. Oh, udah dapat dia, niche-nya udah dapat. Contoh seperti itu, Pak. Lanjut. Nah, karena udah seperti udah dapat niche-nya, ngoperasiinnya udah jelas, Pak. Cara ngejualnya udah jelas, ngoperasinya udah jelas, how to operate-nya udah jelas, how to sell-nya udah jelas, how to fund-nya juga udah jelas, pembiayaannya berapa terukur. Dia bilang 150 juta. Nih Pak, 150 juta rinciannya gini, ngoperasinya gini nih. Cuma exit strategi kalau gagal gimana? Gini, udah jelas. Mengoperasinya udah jelas. Niche-nya udah dapat. Nah, berarti dia masuk ke tahap berikutnya, leverage, pendanaan. Leverage itu pendanaan. OPT itu other people time, other people money, other people network. Jadi pendanaan atau investasi itu bisa jadi waktu. Kayak misalnya Bapak diskusi dengan saya nggak ngerti ini nih. Itu jadi investasi. Ilmu kayak gini investasi ilmu. OPT itu Pak, other people time. Saya people-nya, waktunya kita kan saya nggak jual apa-apa, cuma ngasih waktu aja itu. Ada people money. Nah, misalkan Pak udah gabung sama investasi saya aja Pak, segini Pak, 50 juta dan sebagainya. Jelas dan sebagainya. Butuh di sini. Jadi jangan buru-buru Pak, belum apa-apa Bapak udah pinjam ke bank, pinjam ke rekanan, bahaya. Potensi gagal. Kalau gagal jadi kalau ke bank dikejar-kejar debt collector, kalau ke teman dikejar-kejar teman. Jadi hubungan silaturahmi nggak bagus, nggak harmonis. Nah, di sini ketika ramenya kan banyak ide, crazy idea. Banyak kita yang disibukkan oleh on the business. Kita ikut campur di bisnis ini. Wah, banyak duit nih gitu kan. Kacoceng dan sebagainya, uangnya tuh ke bawah dan sebagainya. Nah, harusnya kita in the business, biar jangan kita yang jalanin. Pegawai-pegawai kita hanya ngontrol seminggu sekali atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali ngontrol. Jangan sampai habis waktu kita dengan urusan teknis. Nah, jadi di titik ini, titik kritis ini, di level ini adalah satu, karena menikmati bisnis ini, rame kan, wah uang banyak dan sebagainya, termasuk uang pendanaan. Nah, kita jadi sibuk urusan teknis. Harusnya in the business tapi on the business, sibuk urusan bisnis ini. Yang kedua ada enggak abdication enggak nyerahin ke, udah belajar harusnya sama delegasi. Harusnya didelegasikan urusan pembelian sama orang lain, urusan keuangan orang lain. Misalnya kalau ada HRD, ada orang lain. Kita hanya monitoring itu aja. Misalnya HRD, pembelian atau operasional, keuangan dan sebagainya. Di tahap ini. Lanjut. Nah, kalau itu lolos, masuk ke tahap berikutnya, tahap keempat ada delegasi. Udah ada pendelegasian, udah ada divisi-divisinya tuh. Divisi A, divisi B. Jadi bisnisnya udah gede nih, udah mulai gede. Nah, jadi kan kalau sekarang kan kita tuh ada temen tuh Mustika Ternak, mungkin Pak Joni juga kenal. Itu susah banget untuk mencoba mendelegasikan. Saya coba temenin
Dikekepan saja, di kerangkeng gitu. Aduh, takut nggak percaya gitu, takut nggak percaya. Alhamdulillah, sejak setahun terakhir udah mulai dilepas tuh, udah nggak pegang kasir, udah nggak pegang pembelian. Nah seperti itu, udah mulai proses delegasi itu kan, ada kepercayaan. Nah seperti itu, dipilih sih memang, nggak sampai ada SOP, SOP kan belum masuk ke tahap ini. Udah mulai minimal ke saudaranya, ke pamannya, ke siapa gitu, ke anaknya, mulai didelegasikan. Nggak sendiri itu kan, dari buka toko sampai tutup toko sendiri. Dulu seperti itu, tapi 2 tahun terakhir enggak. Dan kita dampingi, Kang, buatin sistemnya, kita coba bantuin buatin sistemnya. Ya, alhamdulillah itu kan. Nah, di tahap ini, untuk tahap masuk ke tahap berikutnya adalah inkonsistensi. Konsisten tuh kan kadang kesel ngacak-ngacak, ikut campur juga dan belajar inkonsistensi aja. Belajar konsisten maksudnya, jangan inkonsisten. Kedua, how I control everybody. Jadi bikin dashboard, bikin kontrol keuangan, apa sih yang harus saya kontrol, ngontrol HRD apa sih yang saya kontrol operasional apa sih yang saya kontrol. Jadi nggak ikut semua dia kerjain itu kan. Ada kalau di bisnis ada namanya critical driver. Jadi poin-poin tertentu di setiap divisi itu ada mungkin 2 atau 3 variabel yang harus kita kontrol. Nggak usah semuanya, Pak. Nah, seperti itu. Lanjut. Ini tahap keempat. Nah, baru tahap kelima udah mendelegasikan ketakutan kita. Ketakutan orang ini kebablasan. Misal HRD keenakan ngerekrut saudara-saudaranya. Keuangan kebablasan, takut dilipet uang-uangnya. Operasional juga takut bikin dealing, bikin kesepakatan dengan supplier. Wah, kan ketakutan kita nih. Buatlah sistematisasi. Kita buat sistem, buat SOP, buat aturan main. Kayak misalnya saya sederhananya kemarin bikin aturan main, tidak boleh menerima uang, menerima apapun dari supplier. Haram hukumnya. Itu fikih muamalah tuh nggak boleh. Karena Anda udah digaji. Terus gimana, Pak? Kumpulkan uang atau hadiah itu dalam ke perusahaan, nanti perusahaan bagikan. Nah, jadi semua kebagian. Jangan sepihak. Misalkan bagian di saya bagian bayar atau bagian merchandising itu suka dapat bonus dari supplier, dari prinsipal. Kan kasihan, yang lain nggak dapat. Nah, itu haram hukumnya. Jadi kita kumpulin 6 bulan sekali dapat bagiin ke karyawan. Nah, itu contoh mengsistematisasi. Takut ada kejemuran. Wah, enaknya basah daerah itu mah. HRD basah. Nerima setiap lolos dapat fee 200.000, 100.000. Nah, kita bikin aturan main. Nah, mulai di sistematisasi. Lanjut, Pak. Nah, setelah sistem delegasi, udah ada bagiannya masing-masing, udah ada sistematisasi, udah ada SOP, udah ada aturan main, udah ada tersistematisasi, baru kita membangun budaya, membangun culture. Contoh supaya hidup ada ruh dengan culture itu, dengan budaya itu ada ruh, Pak. Ada jiwa arah perusahaan itu mau kemana sih sebenarnya? Masa sih nyari duit aja itu kan? Nah, seperti itu. Dibangun jadi keluarga. Karyawan itu jadi keluarga itu kan. Nah, contoh misalnya saya pernah dapat cerita dari guru saya. Ada karyawan Circle K, Pak. Circle K itu kayak minimarket Alfamart, tapi punya Amerika. Di Indonesia juga ada. Si ibu itu bertahan sampai 25 tahun kerja di bagian admin bayar. Kenapa sampai 25 tahun sampai pensiunnya dia di Circle K Indonesia? Punya usut, waktu itu diwawancara sama guru saya juga orang retail. Dia itu diapresiasi sama atasannya. Jadi waktu itu anaknya nelfon, "Mah, beliin ini dong sarung tangan softball. Ini udah rusak. Aduh, mama belum gajian, Dek." Gini-gini. Gimana ya, minggu depan pertandingan. Kedengaran sama atasannya, sama manajernya. Besoknya dibeliin sarung tangan. Hanya sederhana. Nah, karena di sana dibangun, di Circle K itu dibangun giving, memberi ama budayanya, memberi apresiasi, memberi apapun itu pada sesamanya. Itu dia membangun budayanya secara tersebut. Sehingga si ibu itu bertahan 25 tahun. Kenapa sih? Saya ingat banget bapak itu pada saat saya nggak punya uang.
pada saat itu anak minta dibeliin sarung tangan softball, bapak itu hadir, bahas seperti malaikat, ngasih sarung tangan softball, dan senangnya minta ampun anak itu. Nah, contoh seperti itu. Dia di Circle K membangun budaya di Circle K atasannya, maksudnya di kantor pusatnya itu membangun budaya giving, membangun budaya saling memberi, saling sepenanggungan gitu kan. Kalau ada apa-apa cerita, biar kita carikan solusinya. Contoh seperti itu. Kalau di saya kita budayanya iman itu, kedepankan iman, bukan dunia itu, tapi kedepankan dunia. Lanjut. Nah, terakhir ada entrepreneurial. Tadi yang saya bilang tadi, bagaimana kita fleksibel mempromosikan seseorang tuh. Kedua, kita mudah untuk berubah. Wah, perusahaan ini mudah untuk berubah. Kan biasa kita offline, tiba-tiba harus online, gimana? Gara-gara pandemi harus. Nah, itu agile, tadi saya bilang tadi agile, mudah beradaptasi si perusahaannya. Itu udah tahap seperti itu. Udah tahap entrepreneurial gitu kan. Nah, terus bagaimana perusahaan juga how we drive opportunity, bagaimana melihat peluang-peluang perusahaan, jadi bikin anak perusahaan. Nah, anak perusahaan tuh udah, jadi perusahaan yang udah bikin anak perusahaan itu udah perusahaan yang udah tahap stage ke-7 gitu kan. Belum apa-apa udah bikin anak perusahaan, baru tahap kedua udah bikin anak perusahaan. Oh ya, itu jadi nggak fokus itu Pak. Nah, ya. Nah, kita akan menitik beratkan di poin ke-1 dan poin kedua. Lanjutnya. Waktu itu saya ngisi di Banjar tentang alasan kenapa sih UMKM kita sulit bertumbuh Pak. Sulit tumbuh gitu kan. Ke sistematisasi, level delegasi, jangankan level entrepreneurial ya Pak, level delegasi, sistematisasi enggak nyampe Pak. Pak Pikpuk di level 1 dan level 2. Bener nggak Pak? Banyak gitu kan. Saya waktu itu ngisi di Banjar tuh banyak. Iya bener. Wah, riweuh gitu kan. Udah berapa usaha Bu? Udah 10 tahun. Gini aja nggak tumbuh-tumbuh. Nah, coba kita bahas. Saya kalau bahasan ini dari Pak Bi, pakar marketing ya, Pak Subiakto. Nah, kata beliau, tumbuh itu dikatakan tumbuh itu mengambil yang baru, merawat yang lama. Konsumennya ya, mengambil yang baru, tumbuh konsumen baru, merawat yang lama. Yang lama pun nggak pada meninggalin. Jangan sampai ada teman saya di Pak, orang Pangandaran konveksi. Saya ingetin ke orang itu Kang, dia mainnya di online. Toga anak TK tuh Pak, PAUD atau anak TK. Dia jual ke Papua, dari Papua sampai Aceh itu. Padahal waktu itu tahun 2016 belum booming digital marketing, belum. Tapi saya bilang, Kang, Akang jangan ngambil yang baru terus, rawat yang lama. Kan namanya sekolah Pak, kan tiap tahun kan reunian tuh kan, reunian kan wisudaan. Coba lihat dari data penjualan 2017, waktu itu saya ngomong 2017. Dari penjualan 2016, ada nggak yang belanja lagi ke Akang? Cuma 20% Kang, mungkin 10%, mungkin pindah yang lain. Bukan, bisa jadi dia kecewa. Yang nambah ke Akang di 2017 itu belanja yang konsumen-konsumen baru. Konsumen yang lama nggak belanja, mungkin 10 atau 20%. Big question, pertanyaan besar, kenapa yang lama nggak belanja? Kenapa Kang? Omset tuh gede waktu itu, 1 miliar Pak. Tahun 2016 itu. Pas kita evaluasi 2017. Namanya tumbuh, saya bilang tadi. Nambah yang baru, merawat yang lama. Bukan nambah yang baru, yang lama ditinggalin. Enggak bisa. Ada akuisisi, ada retensi. Akuisisi tadi, menambah yang baru, retensi, merawat yang lama. Jangan yang ngambil yang baru terus. Nah, jadi 2 tuas. 1 marketing. Marketing itu mengakuisisi, ngambil yang baru. Branding, ngerawat yang lama. Retensi itu. Branding itu merawat yang lama. Tujuan untuk branding itu merawat yang lama. Nggak usah pindah ke yang lain. Lanjut ya. Maka mari kita takar melalui pendekatan pengembangan marketing. Dia pengembangan marketing itu menurut Pak B itu ada 4. 1.0, 2.0, 3.0 sama 4.0 itu kan. Nah, kita lihat kenapa sih bisnis kita nggak tumbuh-tumbuh gitu kan. Kenapa bisnis kita nggak tumbuh-tumbuh ya? Kita contoh martabak saya ini Pak. Karena kan waktu itu ngisinya UMKM kuliner di Banjar, ya udah kasih Bang. Di tahap marketing 4.0 kan sekarang demamnya, bukan sekarang, udah lama ya, 2019 udah 4.0. Apa tuh 4.0? Kadang kita tuh
apal cangkem tuh Pak ya, tahu nama nggak tahu wujud, benar nggak Pak? Kadang itu, wah ramai tuh di pemerintahan, digitalisasi 4.0, apa tuh 4.0 Bu? Gimana sejarah 4.0? Enggak, kadang nggak hafal. Nah kita bahas tuh 1.0, marketing 1.0 tuh marketing yang fokus pada produk. Nah contoh, maksudnya gimana marketing yang fokus pada produk? Jadi zaman dulu, zaman tahun 60-an, sejarahnya marketing ini adalah fokus pada produk, sebagus-bagusnya produk. No quality product, no sales. Jadi yang ada salesnya itu, yang ada penjualan itu yang produknya bagus. Di titik ini kritis adalah benchmarking. Nah Bapak, benchmarking itu lihat produk saya dengan produk kompetitor, di mana posisi saya, di atas, di bawah, atau setara. Pada saat ini Pak, saya bikin martabak 5, saya riset Pak, dari Banten, dari Tangerang sampai ke Jawa, ke Malang. Pas kebetulan saya ada roadshow ke Malang, hampir beberapa kota saya singgahi itu, Semarang, Jogja, Pekalongan, terus Batang, saya singgahi Tegal, gitu, Banyumas, itu singgahi. Di mana? Oh, mana yang paling enak? Mana yang paling enak? Kekurangan produk martabak ini apa? Ini dan apa? Itu yang harus dilakukan. Yang pertama adalah benchmarking. Misalkan di sini ada produk apa, misalkan ada jualan apa, misalkan. Kita bahas aja kasus. Contoh misalnya saya Pak, itu saya mau bikin rumah makan sate. Dari sate di Jakarta sampai Tegal kan termasuk sate Salem di ini Banjaran. Saya itu benchmarking di mana kekurangannya, kelebihannya. Sate di Tegal, terus Bantul dicek gitu. Apa di Sleman, di Bantul, di Sleman dicek. Nah, seperti itu. Atau di Madura kekurangan apa? Itu namanya benchmarking. Bagaimana kita berada di atas mereka? Kekurangan itu kita lengkapi di atas mereka. Aspek harga, aspek apapun gitu kan. Nah, kita banyaknya, oh bisa nih Pak bikin produk, nggak pernah melakukan benchmarking, nggak pernah lihat kompetitor. Bener nggak Pak? Oh bisa Pak badai ngalabatkan kue ini apa, lidah kucing kemarin pas lebaran. Bu udah benchmarking. Apa tuh benchmarking? Ibu harganya berapa? 65.000. 65.000. Iya Pak, pasar 65.000. Betul, pasar 65.000 misalnya satu toples. Ibu pernah lihat nggak? Pernah ngebandingin nggak dengan lidah kucing yang lain? Belum sih. Ibu ngerasa di bawah, di atas, atau setara? Belum sih. Nah, contoh seperti itu. Nah, gimana ibu akan bercerita, belilah lidah kucing saya, karena beda kualitasnya, beda dan sebagainya. Nah, kenapa yang saya bilang tadi, usaha kita nggak pernah tumbuh, karena di level 1 pun kita tidak pernah melakukan benchmarking, Pak. Benchmarking tadi, kalau garis pantai, kalau benchmarking itu artinya dari ujung ke ujung dicek, ada yang nonjol nggak pesaing kita dan sebagainya, ada yang jangan-jangan kita banyak kurangnya gitu kan. Nah, dilihat di sana Pak, di aspek proses, di aspek harga, di aspek kualitas dan sebagainya. Nah seperti itu. Di titik ini ya titik benchmarking. Karena banyak di titik ini yang banyak sekali gagal. Bikin seblak misalkan, bikin seblak. Bu, bedanya seblak ibu dengan seblak yang lain gimana? Murah? Wah, kalau murah nanti gampang banding-bandingan kalau gitu. Jangan Bu, jangan murah. Jangan murah Pak. Hah? Nggak worth it, betul. Nggak worth it, jangan main di murah. Jangan sekali-kali main di murah. Saya juga jual martabak nggak di atas rata-rata Pak. Warung saya di atas rata-rata. Jangan sekali-kali main murah banding-bandingan, ntar capek lah, nggak dapat margin gitu. Terus ngebiayain karyawan gimana itu kan? Kalau punya karyawan, kalau nggak punya karyawan, kita waduh cuma dapat keringat, nggak dapat margin. Nah, jangan main itu. Jadi apa kelebihan ibu? Apa ya? Nah, bagusnya sebelum launch, ibu ini dulu survei dikit-dikitan. Area coverage saya mana? Sekota Banjar, Semajenang. Kalau Semajenang, oke. Saya mau lihat pesaing ketika saya launch seblak di Majenang ini, seblak terenak apa sih? Dicek satu persatu. Oh, ini kekurangannya, ini kelebihannya. Nah, kita bagaimana kelebihan dia ada di kita, kekurangan dia nggak ada di kita, yang baik-baiknya aja gitu kan. Nah, itu proses benchmarking. Ya, yang kedua. Nah,
Di marketing 2.0 ini tahun 60-an naik itu tahun 70-an ya. Fokus pada customer. Nah, fokus pada customer ada. Jadi harus biasakan punya database pelanggan, Pak. Pelanggan yang saya bilang tadi kan tumbuh itu menambah yang baru, merawat yang lama. Point 2.0 itu merawat yang lama, punya database-nya. Oh, si fulan belanja ini. Ya, kalau nggak pakai Excel atau pakai kertas juga nggak apa-apa lah, susah. Oh, si bapak kok udah sebulan nggak pernah belanja sebelah kita ya. Kenapa? Jangan-jangan memang dia pindah ke luar kota atau memang jangan-jangan kecewa dan sebagainya. Nah, itu. Kita nggak pernah yang seperti kasus teman saya yang jualan konveksi toga anak TK, itu nggak pernah punya database berapa ratus orang, berapa ribu orang dalam setahun. Aduh, Kang air seueur teu direkap. Nah, padahal sederhana. Itu tingkat closingnya, Pak. Kalau kita udah punya itu data 40%. Menurut riset 40% tingkat closingnya. Lumayan kan, Pak? Kalau 1000 yang lama, kita punya pelanggan 1000 tuh yang cerita toga itu. 40%, 400 udah ada di tangan. Kan itu kan rutin. Wisuda sekolahan itu kan rutin. Akang punya nggak? Aduh, nggak punya ya, cuma bukti transfer, harus dipilarian. Sayang Kang, mau menjelang 3 bulan mau wisuda, kontak, dikasih entertain. Pak, kalau beli ngedilin sekarang, Bapak dapat gratis ini, dapat kan jadi enak, Pak. Karena udah punya data pelanggannya. Kita kan enggak, Pak. Mau jualan baju, mau jualan makanan, nggak ada data pelanggan. Kayak perusahaan-perusahaan gede kan ada poin, mana ya, Pak? Nah, contoh seperti itu. Bahkan di perusahaan gede di luar negeri itu namanya ada satu divisi CRM namanya, Customer Relationship Management. Di Telkomsel juga ada CRM. Kerjaannya CRM itu membahagiakan konsumen yang sudah ada, mengentertain konsumen yang sudah ada, dijagain supaya jangan pindah ke lain hati, supaya jangan pindah ke customer ke kompetitor lain. Sampai perusahaan seperti itu dijagain. Satu, ada divisi marketing yang gunanya itu mengakuisisi pasar. Yang kedua, ada divisi CRM yang gunanya ngejagain pasar. Seperti itu kalau perusahaan gede itu, Pak. Satu, narikin pelanggan baru, namanya marketing. Kedua, ngejagain konsumen yang sudah ada, namanya CRM, Customer Relationship Management. Bahkan di perusahaan lebih gede lagi di luar negeri ada CCM, Customer Complaint Management. Urusan komplain aja ada manajemennya, Pak. Urusan komplain, kalau misalnya kecewa itu ada manajemen, ada yang ngelolanya gitu. Seperti itulah kan perusahaan-perusahaan mereka ya. Nah, di marketing 2.0 ini marketing yang baik lagi, marketing yang fokus pada customer. Kita kadang fokusnya pada sales, fokusnya pada omset, nggak lihat tuh ininya apa, siapa yang beli ke kita. Pelajari ibu-ibu, anak muda, anak remaja, anak SMP, SMA, anak kuliahan, ramainya di jam berapa, siang, sore, pagi, atau apa. Nggak pernah kita ngevaluasi seperti itu. Bener nggak, Pak? Iya kan? Ya, kita akui aja nih, cerita nih, sama Pak pengalaman. Saya pun ngerasain itu. Nggak, iya bener ya, nggak diperhatiin. Padahal itu emas sekali ini, Pak. Kalau kita 40% tingkat closingnya, data yang ada 40%. 60%-nya bisa jadi tidak puas. Kedua, bisa jadi pindah ke luar kota dan lain sebagainya. Banyak faktor. Bisa jadi ada pesaing baru, dia ingin coba ke pesaing baru seperti itu. Tapi 40% udah di tangan kita. Sayang kita buang-buang 40% gara-gara tidak ngelola ini nih, data pelanggan ini. Rata-rata perusahaan gede-gede, optik, melawai atau apapun punya data pelanggan. Lanjut. Nah, di marketing 3.0 itu berbicara value, berbicara nilai tambah. Apa sih bedanya Bapak dengan yang lain? Aspek. Bukan dari harga baik lagi. Dari aspek pelayanan, dari aspek kelengkapan, after sales-nya, dan lain sebagainya. Benefit-benefit, keuntungan-keuntungan, kelebihan atau keuntungan-keuntungan yang lainnya. Apa sih yang membedakan Bapak dengan kompetitor? Semakin banyak benefitnya, semakin banyak keuntungannya, semakin bagus. Karena value itu sebenarnya benefit ekivalen dengan sebanding dengan benefit. Semakin nilai tambah kita banyak, maka benefitnya juga, keuntungannya juga semakin banyak. Yang saya bilang tadi, lakukan barrier itu nanti agar dikdaya. Kalau misalkan benefit kita 100,
Sedangkan benefit, atau gak usah banyak-banyak, 10. Sedangkan benefitnya yang diberikan oleh kompetitor 1, maka kita seolah bermonopoli. Gak ada pesaing, Pak. Kalau di bisnis namanya blue ocean. Nah, bisnis blue ocean. Seolah-olah saya berenang di lautan biru, gak ada pesaing. Nah, contoh seperti itu, Pak. Waktu itu ditanya sama teman, Kang, bikin warung sayur, saingannya apa? Toko modern, kayak Jogja itu, dan Super Indo? Enggak. Kayak Mang Sayur? Juga enggak. Kenapa? Mang Sayur enggak begitu lengkap. Jogja itu terbatas waktunya, bukannya jam 9, jam 10. Udah gitu adanya di pusat-pusat, agak ke pusat, bukan di perumahan. Orang sungkan. Kalau kita target marketnya ibu-ibu yang nggak usah mandi juga, masih daster gitu, masih dasteran, jam 6, jam 7. Kalau masuk ke mall kan, ke Super Indo, ke Jogja, ke hypermart kan berdandan lah. Nggak mungkin pakai daster gitu kan, pakai sandal jepit daster gitu, nggak mungkin. Nah, contoh seperti itu. Soal saya menempatkan bermain di Samudra Biru, berbisnis di Samudra Biru. Ke Mang Sayur juga enggak. Karena Mang Sayur tidak yang pakai sepedaan, pakai terbatas item barangnya. Terbatas item barang, terus harga tidak terbuka. Kan harga tidak terbuka kan, nawar gitu kan, nggak jelas harga berapa. Nah, seperti itu. Nah, saya mencoba untuk membuat tadi value yang banyak, benefit banyak gitu kan. Nah, seperti itu. Agar apa, kita bermonopoli. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh monopoli secara sehat, boleh. Yang nggak boleh nggak secara sehat. Misalnya ada bilang ke pemerintah, Pak, jangan suruh buka tuh. Kalau ada izin itu nggak boleh buka. Nah, itu kan nggak sehat, Pak. Nutupin, nggak fair lah gitu kan. Nah, kalau yang fair nggak masalah, terbuka. Nah, ini Pak, jadi marketing 3.0 atau marketing 3.0 itu perbanyak added value. Udah, apalagi ya kekurangan kita, misalkan kekurangan usaha kita, tambahin lagi value-value-nya. Contoh saya misalnya di martabak, coba saya mau bikin martabak seafood misalkan. Kayaknya nggak ada nih, tapi banyak peminat seafood. Contoh, saya mau coba launching martabak seafood. Kemarin coba launching martabak kambing, nggak begitu direspon, lambat lah respon. Beli kambingnya saya ke Majenang. Tadi beli ke pasar Majenang dulu. Sebelum ke sini ke pasar Majenang dulu beli kambing. 3 kilo, 5 kilo. Kan yang jualan kambing cuma di Majenang. Di Banjar sih nggak ada itu. Ada di Tasik, cuma harus malam-malam. Jam 2, jam 3. Lebih baik Majenang. Nah, contoh seperti itu, Pak. Adain apa? Oh, jualannya pakai konsep pizza, jangan dilipat, bisa martabak. Apalagi harus inovasi. Buat nambahin value tadi, Pak. Yang terakhir, marketing 4.0 itu aslinya itu kolaborasi, Pak. Data share, berbagi data. Traveloka, berbagi data kan, Pak. Hotel-hotel atau Airi dulu mah, atau Red Doors, itu kan berbagi data. Nah, seperti itu. Bukalapak, Tokopedia, berbagi, kolaborasi. Marketing 4.0 itu artinya sejatinya kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi zaman sekarang itu zaman kolaborasi. Apa yang kita bisa kolaborasikan? Misalnya saya dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu apa. Nah, di marketing hari ini kita kan masih sejauh ini masih marketing 4.0. Ada marketing yang berkolaborasi, nggak dikelola sendiri. Di bahan baku sampai bahan jadi sampai penjualan pun dikelola sendiri. Zaman sekarang itu energinya terlalu besar karena persaingannya berat. Makanya kita bagi-bagi. Udah deh, Anda bagian pasokannya, Anda bagian pengirimannya, dan lain sebagainya. Kayak contoh Alfamart, pengirimannya sama orang lain, pihak ketiga. Contoh seperti itu. Orang gudangnya sebagian sama orang lain, contoh pihak ketiga. Itu kolaborasi jadi, Pak. Ada sistem omnichannel, data share, digitalisasi hanya sebagai tool konektisivitas. Gimana untuk saya punya data-data nih, data-data hotel, data-data resto, atau data-data kayak teman saya bikin namanya Mami Kos. Namanya Bayu Sherly, itu dulu VP marketingnya Bukalapak, keluar dari Bukalapak, bikin namanya Mami Kos. Mami Kos itu kos-kosan se-Indonesia, bahkan ada di luar negeri itu. Cari kos-kosan aja. Kos di Bandung itu, ada di aplikasi Mami Kos. Nah, contoh seperti itu kan. Ada kos-kosan si teman saya itu Mami Kos itu yang operatornya itu kan. Nah, itu kan gimana kita berbagi data selain lewat digitalisasi. Nah, jadi bukan
4.0 itu digitalisasi. Digitalisasi itu lebih ke sisi toolnya, tapi hakikatnya 4.0 itu adalah kolaborasi, berbagi itu kan, berbagi data itu kan. Hakikatnya seperti itu, bukan digitalisasi. Digitalisasi adalah sarananya saja, sarannya berbagi kan. Nggak mungkin ya ngasih kertas jutaan kamar misalkan, hotel jutaan hotel berbagi. Wah gimana berapa kertas tuh ngebagiinnya, membagiin kamar hotel. Tapi lewat digitalisasi lebih mudah. Sejatinya adalah 4.0 adalah kolaborasi. Nah, balik lagi ke cerita kita. Dari rentetan tadi niche, creation niche atau leverage dan sampai ke entrepreneurial, kita bahas lebih fokus di tadi niche, target market atau di creation ini atau hubungannya dengan marketing nih. Kalau kita takar bisnis kita Pak, gagal nggak sih di level ke-1? Oh enggak Pak, alhamdulillah level 1 kita lakukan benchmarking. Oke. Tahap kedua, gagal enggak Pak kita ngelola datanya? Nah itu Pak yang agak gagal. Nah kalau gagal kita perbaiki. Sederhana aja tools ini, 4 tools tadi. Kenapa sih bisnis kita nggak tumbuh? Pernah nggak kita melakukan benchmarking? Mengkoreksi, jangan-jangan bisnis kita salah. Tidak pernah melakukan benchmarking, ngerasa pang aingnya, ngerasa di atas itu, pang hebatnya itu kan. Ternyata ada yang lebih hebat itu. Nah, ngerasa nggak itu? Kalau ngerasa, yuk kita perbaiki di tadi marketing 1.0. Itu selesai, naik ke marketing 2.0. Kelola data pelanggan. CRM tadi kan, penting sekali. Customer Relationship Management. Di entertain pelanggan-pelanggan tertentu. Dari pelanggan itu Bu, misalnya kita punya pelanggan setia 100 orang misalkan, itu ada hukum Pareto. Baik lagi hukum Pareto berlaku di mana-mana. Cari 20% dari data pelanggan kita, entertain itu tuh. Entertain pelanggan kita. Entertain tuh nggak harus bagi-bagi duit, tanya kabar, entertain menghibur. Kabarnya gimana Pak, silaturahmi dan sebagainya. Ada kendala nggak, minta masukan. Jadi anggap keluarga, dibuat keluarga itu. Kayak big family, jadi keluarga besar kita tuh, pelanggan tuh udah bagian dari keluarga besar. Yang ketiga tadi perbanyak value terus. Kalau kita nggak tumbuhkan value, nggak tumbuhkan benefit, dikejar orang, kompetitor kan akan ngejar kita. Kompetitor pasti akan ngejar kita. Oh si bapak ini usaha ini ada ini value-nya ini, dia akan kejar tuh penuhin. Sedangkan si kompetitor ngejar terus nambahin value, dan kita nggak nambahin value, ketinggalan Pak. Pasti ketinggalan. Baik lagi, tapi value itu bukan harga. Pelayanan, kenyamanan, fasilitas dan lain sebagainya. Apa sih yang dibutuhkan konsumen? Caranya apa? Bisa jadi tanya ke konsumen kita, atau kedua adalah critical thinking, kita berpikir kritis lah. Apalagi ya yang memang bisa diimprove di usaha kita, apa ya supaya konsumen semakin nyaman, semakin terpuaskan. Nah, itu harus, kalau guru saya ngajarin habis subuh lah, atau sebelum subuh untuk berpikir kritis. Itu kita berpikir kritis. Satu, berpikir kritis terhadap akhirat, kemana sih hidup kita habis ini, berpikir kritis. Yang kedua, berpikir kritis terhadap bisnis kita. Ini gimana nih ke depannya nih, biar konsumen nambah, biar konsumen loyal, biar konsumen semakin banyak dan sebagainya. Itu harus berpikir kritis. Nah, itu berpikir kritis yang enak itu dilakukan sebelum subuh atau setelah subuh. Setelah subuhnya masih pagi, masih di waktu-waktu habis subuh lah, sampai jam 6:30 sampai jam 6 itu kan. Nah, itu lebih seger. Jangan berpikir kritisnya udah hiruk pikuk pekerjaan itu kan. Nah, itu. Yang keempat tadi kita berbicara di kolaborasi marketing 4.0 ada. Saya sama beliau alhamdulillah hanya satu pesan saya sama beliau, tolong mobil Anda berapa? 135 juta. Please, 135 juta. Helm sabaraha 200.000 cik atuh. Ai helmna 200.000 ari. Mobilnya 125 juta. Finam lagi buat offroad kan. Nah, maksud saya sama beliau, tolong safety-nya. Uang nggak seberapa, tapi safety buat kita, buat perjalanan hidup kita, berarti kan jangan ngomongin uang. Jadi safety kita penting. Kalau mau main off-road, mainlah yang benar, mainlah dengan uang yang begitu bagus juga, karena mobilnya seharga segitu ya, helmnya juga harus yang bagus. Jangan asal-asalan. Itu pada waktu itu saya masih ingat sama Kang Haji Sony di sini, saya diundang ke sini ke Pasir Dandang, ini kan Pasir Dandang di atas gitu. Sekarang sama Kang
Jajan. Haji ini Anda dari Banjar, alhamdulillah lewat Abah ini. Mbak. Terima kasih dari ATM, terima kasih dari Abdul Rahman bin Auf. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Jadi gini Kang, saya alhamdulillah ini bisa kolaborasi karena saya setiap pertemuan dengan teman-teman di Majenang intinya adalah bagaimana kita menjalin sinergi. Jadi apapun itu, tidak ada yang atas, tidak ada yang bawah, tidak ada yang menengah, yang penting sinergi. Betul, betul. Ya, jadi saya berkeinginan ada sebuah magnet, gitu kan. Sebuah magnet yang bisa mendatangkan orang ke sini untuk buang uang. Bukan buang hajat ya Pak, tapi buang uang. Jadi setiap ke Majenang, orang melewati Majenang atau ke Banjar, pasti ke Pangandaran lewat Banjar. Nah sekarang yang ke Purwokerto dan ke Yogyakarta pasti lewat Majenang. Betul, betul. Nah jadi intinya bagaimana Majenang punya ikon. Mungkin ikonnya orang tahunya sale. Salenya enak kan? Karena mungkin nanti saya ajak pulang dari sini. Itu ada salenya enak banget. Dia sampai ekspor, bukan ekspor ya, dia keluar kota. Dan itu teman saya. Yang alhamdulillah sampai saat ini walaupun minyak naik, dia tidak pakai minyak curah, tetap dia pertahankan itu. Dan alhamdulillah kan abdi di dia ya, main kuliner, tapi dengan orang lain bisa worth it, saya nggak worth it. Harga saya terserah saya, penting nikmat, enak dan jelas kita makan. Dan tidak mungkin. Tapi kuliner, saya tetap kuliner mungkin sama bapak juga sering bapak. Mohon maaf, saya ingat bapak di itu ya, Freezone. Mekar Frozen. Nah, betul. Sering bapak apa Pak saya beli. Mungkin saya ada kacamata ada enggak, tapi enggak apa-apa. Jadi disitulah kolaborasi dengan ekonomi yang tadi dibawa sama Akang, beli Indonesia itu selalu saya beli tetangga. Iya. Bukan beli orang selimutnya Pak. Iya. Mohon maaf, jangan selimut tetangga, nggak boleh itu ada nyanyiannya. Jangan selimut tetangga, jangan. Tapi bagaimana produk tetangga? Misalkan gini Pak, saya alhamdulillah selama ini kalau dari pasar saya tidak ada, saya nggak usah harus ke pasar. Belilah sayuran ke tetangga. Beliau juga punya sayurannya. Misalkan kalau ada tetangga saya di Jalan Kiabek ada namanya Ibu, saya lupa lagi, ya, ingat. Itu jual sayuran. Dan bila mana saya ada kebutuhan mendesak, saya nggak usah lari dulu ke pasar. Karena saya barang apa ini harus fresh ya. Tapi saya beli dulu ke tetangga saya kalau masih ada. Karena saya di situ ada sapu tahu, ada kuitiau, dan lain-lain termasuk sampai sekarang alhamdulillah ada capcay dan satu lagi yaitu batagor sih ya. Mudah-mudahan batagornya juga insya Allah kan. Saya kemarin juga udah ke sana ke Bandung lagi ya, memori saya buka lagi. Bandung sekarang sudah beda karena banyak, mohon maaf ya Pak, mungkin yang Banjarang juga sama. Kalau kaum milenial saya tidak menganggap itu pesaing, tapi jangan sampai ugal-ugalan. Jadi kalau milenial sekarang itu punya duit, punya ide, duit saya berberuan. Tapi tinggal kita tunggu tanggal Mei, 2 minggu atau sebulan, collect nggak? Iya. Karena dia tidak memperhitungkan itu, yang tadi Akang bilang, Akang jajan. Jangan sampai harga itu dia mainkan, kumain gitu. Tapi jangan begitu. Kita ada tetangga, kita ada punya teman, kolaborasi ya tadi Akang bilang di 40 ya. Intinya data. Jadi jangan sampai kita terlena dengan ugal-ugalan, tidak memperhitungkan. Mohon maaf, saya kemarin nanya ke depan jalan besar itu ada kontrakan 30 juta. Ya. Saya berpikir gini Pak, kalau saya 30 juta mendingan saya main titik gobel. Karena sudah jelas, karena melihat sekarang mungkin bapak-bapak tahu kehidupan sekarang di dalam internet yang sekarang jagoan untuk kuliner di dalam gang ada di Garut. Kenapa? Karena titik gobelnya sudah ada. Walaupun di Cikibun di dalam gang itu orang ke sana pasti masuk beli bakso itu. Lewat siapa? Karena tadi akan bilang kolaborasi dengan istrinya artis itu. Kang Denny Cagur. Karena dia punya ikon, dia orang Garut dan suka bakso. Coba lihat di muka ini. Ya. Kenapa sekarang Majenang tidak mau kolaborasi dengan YouTuber atau dengan, mohon maaf ya Bu, Bapak, kita kolaborasi di sini dengan sebuah pertemanan dengan Bapak tadi dari mana itu BUMDes. Ayo kita kolaborasi. Yang penting intinya kita bikin magnet, kumaha carana orang bisa buang uang di Majenang. Baik, mohon maaf Pak, ada Pak Haji dengan properti juga Pak Sugeng ya Pak. Salam kenal Pak dulu mungkin saya. Jadi ayo kita kolaborasi. Yang penting intinya Majenang punya magnet, punya ikon, bahasa mungkin Dr. Herman masih ingat saya kumaha carana mau arek CT scan ke Banjar. Ingat nggak?
Iya. CT scan sekarang semua orang pasti ke Banjar, nggak usah ke Bandung. Karena di Banjar punya CT scan. Tapi kalau di sini, Majenang punya Bakul TV, itu yang jadi bupati ya Pak. Iya. Itu bahasa ingat itu terus di memori saya. Nah sekarang saya alhamdulillah walaupun saya putra luar daerah, tapi anak saya lahir di sini Kang Jaja. Anak saya lahir di sini karena ada omongan dulu, kamu putra daerah mana? Oh saya putra daerah Majenang. Walau saya putra daerah Banjar. Tapi sekarang anak saya alhamdulillah. Mungkin di channel YouTube-nya ada Bang Gopan. Itu mudah-mudahan Bang Gopan bisa eksis coba. Karena Bang Gopan di situ, amin. Anak saya mudah-mudahan karena suka makan, yang makan frozen juga nanti ayo Pak kolaborasi Pak. Gitu kan. Sekarang yang penting mukbang anaknya bisa makan tapi tetap jaga kesehatan olahraga ya Pak. Nanti kita kolaborasi lagi sama orang yang mungkin jualan sepatu atau jualan olahraga. Kita kolaborasi intinya seperti itu 40 lah kan. Iya. Tapi bisa jadi 4.0. nah, ya mudah-mudahan dengan tadi ketahuan juga pengajiannya sama Sadioyo dan semuanya yang penting Majenang punya magnet. Intinya itu supaya orang luar dari kota Majenang bisa membeli produk Majenang, jadi beli Indonesia kan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Cita-cita yang luar biasa dari Mas Joni, beliau dari Banjar, tetapi mencoba untuk mengajak mengeksplorasi Majenang. Barangkali ada tambahan Kang, ini harus seperti apa sih ya daerah di Majenang ini wabil khusus dieksplorasi seperti apa supaya tadi orang tuh buang duit ke Majenang. Ini mulainya dari mana, cara pengembangannya seperti apa, kira-kira gimana Kang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Betul apa yang disampaikan Kang Joni tadi ya Pak. Kalau kita merunut orang-orang sukses juga memang kolaborasi sebenarnya Pak. Ke atas. Ya, dari zaman sahabat sampai orang-orang Chinese sekarang pun kolaborasi gitu kan. Nah, cuma di kolaborasi ini yang perlu dititik tekankan adalah keterbukaan, kejelasan itu kan. Jangan sampai kita kolaborasi menimbulkan masalah di kemudian hari itu kan. Banyak yang hari ini sehingga jadi mau kolaborasi itu ditakuti itu kan. Padahal Islam menekankan persatuan ekonomi, pembelaan terhadap tetangga dan lain sebagainya. Nah, tapi titik kritis adalah keterbukaan dan kejelasan. Jangan ada yang ditutup-tutupi ketika misalnya Kang Joni mau kolaborasi dengan siapa, dengan Bumdes dan sebagainya. Kita terbuka itu kan. Baik terbuka, accountability lah, terbuka lah, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya pun mendukung. Saya di challenge sama waktu itu ada perkumpulan pengusaha di Tasik. Yuk kita bikin kolaborasi. Di challenge waktu itu ada Pak Budi Budiman, mantan wakil wali kota ya. Nah, saya diminta suruh ngisi ini channel YouTube-nya belum sempat. Yuk kita bikin kolaborasi lah. Saya percaya sama Anda anak muda terbuka, jujur gitu kan. Yuk kita bikin kolaborasi usaha apa yang memang bagus ke depannya itu kan. Ya udah Pak, nanti kita cari waktu untuk benar-benar mendrill konsepnya itu kan, menseriuskan konsepnya. Asal tadi keterbukaan dan kejelasan. Nah, itu. Terkait masalah kira-kira dari Majenang apa yang bisa dielaborasi ya. Saya belum begitu paham sih sebenarnya tentang Majenang. Mungkin kita pernah kolaborasi dengan itu Mansur atau tadi Nah makanya itu ketidakjelasan kan, sedekah untuk mendatangkan uang, jadi akhirnya tidak ada kejelasan. Iya. Ya. Kita nggak bahas lah itu ya, biar nggak gibah juga kan, biar nggak gibah. Iya betul. Nah, ya. Jadi terkait masalah potensi apa di Majenang saya belum begitu paham. Makanya tadi saran Kang Joni harus sering main ke Majenang biar tahu potensinya yang bisa jadi mendatangkan uang gitu kan, bukan mendatangkan hajat, mendatangkan uang. Nah, itu memang harus sering diobrolkan Pak. Kita harus sering. Oke, baik. Hah? Saya ajak ke sini dia pakai dadang, dia main apa? Sepeda? Alhamdulillah. Kesini oke. Terus saya ajak ke Solis. Dia senang banget. Dan akhirnya di foto di situ. Mungkin di KB ada yang gambar mobilnya. Itu sampaikan. Oh, nah itu artinya kan berbicara potensi alam ya. Iya, betul. Nah, potensi alam. Nah, diinventarisasi aja Pak. Nanti sering jadi Pertemuan ya? sering pertemuan. Kalau di komunitas kita Indonesia Islamic Business Forum ada namanya Leader Forum, mentoring lah, ngobrol. Mentoring itu bukan berbicara kesenangan aja, kesusahan, banyak kesusahan. Terus banyak berbicara opportunity. Jangan kita hidup tuh jangan mikirin susahnya doang, Pak.
Kalau mikir susah kan musibah doang. Tapi berpikir ininya, syukurnya gitu kan. Opportunity itu syukur, peluang tuh syukur. Nih ada peluang apa nih yang kita bisa sinergikan gitu. Tapi baik lagi ya, awalnya memang kejelasan itu kan. Kejelasan ketika mau serius kayak kejelasan lah. Nah, seperti itu. Jadi harus sering ngobrol, Pak. Seminggu sekali ada mentoring atau kalau di saya namanya leader forum, ngobrol itu kan. Berbicara apa gimana bisnisnya, ada kendala atau tidak, terus ada peluang apa yang kita bisa sinergikan itu kan. Nih, seperti tadi Kang Joni, ini potensi alam nih buat kayak BMX di Ciamis kayak BMX ya. Nah, ini seperti itu. Medannya bagus nih kalau kita Abah ini datang ke kecamatan, ini masuk kecamatan ya? Yeah. Kita bikin pengajuan ke Kecamatan Majenang untuk bikin area ini dikelola oleh BUMDes misalkan. Kita bagian apanya, investornya atau apanya si leader forum ini bisa seperti itu kan. Atau misalnya si leader forum ini, si komunitas ini, kalau orang naga 9 kita naga berapa gitu, atau bukan naga, unta berapa, unta berapa, datang ke BUMDes atau ke kecamatan, bisa nggak kita sewa ini buat ngelola ini, kan mendatangkan PAD ke desanya kalau misalnya seperti itu. Unta 9 unta misalkan. Nah, artinya peluang-peluang itu harus sering dibicarakan dan sering di-challenge, diuji juga peluang. Kan bisa jadi peluang itu hanya ide-ide gila atau hanya ide sesaat. Yeah. Benar kalau kata Kang Joni, coba Kang Joni bisa di breakdown nggak? Wah, menarik ini. Udah berpikir udah konstruktif, udah bisa direalisasikan. Nah, seperti itu. Itu kita biar berkolaborasi. Siapa yang bagian ke kecamatannya, kita bagian pendanaannya siapa, bagian operasionalnya siapa. Itu kolaborasi juga, Pak. Jadi jangan sibuk dengan bisnis sendiri itu kan. Wah, sibuk, enggak juga. Kolaborasi lebih penting gitu kan. TBK itu jadi kolaborasi, Pak. Perusahaan TBK itu kolaborasi kan, sahamnya dibagi kan. Nah, seperti itu. Udah zaman kolaborasi. Nah, kalau nggak kolaborasi kita kalah, Pak. Zaman sekarang pasti kalah, mati juga. Jadi zaman sekarang era kolaborasi. Nggak kayak dulu era zaman Orde Baru masih bisa single fighter, bisa sendiri gitu kan. Masih persaingan nggak begitu ketat. Kalau sekarang persaingan udah hyper competition, jadi harus berkolaborasi. Berarti jangan malu dengan reseller ya, bukan rakyat ya. Jangan malu jadi reseller. Iya. Betul. Jangan malu jadi reseller. Kolaborasi, Pak. Seperti itu, ya. Jadi kalau terkait masalah mulai dari mana, potensi apa, itu sering dibicarain, sering ngobrol gitu kan. Kita bikin jadwal dulu, entah Senin, entah Kamis, entah Sabtu, entah Minggu, disepakatin aja kita ngobrol. Peluang-peluang apa, misalnya bisa bicara, aduh usaha saya lagi seret, apa kendalanya? Yang lain bisa ngasih nasihat. Oh gini, terus ada nih peluang nih, bisa nggak mau jadi reseller saya misalkan, oh boleh lah, daripada nggak jalan nih, nggak ada pemasukan, coba aja dulu seperti itu. Teman saya Motif, Busana Muslim, Motif pernah dengar nggak Motif ya? Ada Busana Muslim Motif, itu pertama mulainya dari jadi resellernya Robani dulu. Tapi Motif sekarang gede, Pak, di kantor di Padalarang. Nah, contoh seperti itu kan nggak hina juga, itu kan jadi reseller. Oh udah tahu, si reseller udah tahu pasar. Oh pasar saya, kan dia yang pegangnya tuh. Si namanya Teh Tuti. Oh pegang. Udah saya juga tahu nih, cara ngejahitnya tahu, cara motongnya tahu, beli kainnya di mana, pasarnya saya udah pegang, bikin jalan. Robani tambah aja gede, Motif juga tambah gede. Jadi besar bersama ya. Besar bersama, nggak ada masalah itu, Pak. Kalau Mas itu benar ya, Indonesia itu pasarnya target marketnya oke ya kan? Iya betul. Cuman kok dibahasnya cocok untuk di Mars ya. Karena Mas masih kosong di Taiwan Mas. Iya seperti itu ya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Mungkin bisa langsung saja Pak pada poinnya. Saya dari BUMDes Puja, Pak. Kebetulan di wilayah ini termasuk wilayah desa saya, Pak. Yang ingin saya tanyakan dan setelah saya memperhatikan dari paparan Kang Jaja yang sangat luar biasa, masuk di dalam tulang rusuk saya, Pak. Karena dari beberapa cerita itu mungkin saya juga pernah mengalami kayak gitu. Nah begini, Pak, ada sebuah kalimat yang mungkin ini bisa dijadikan satu trademark juga untuk perusahaan Indomaret ataupun Alfamart. Datang tidak diundang, pergi
dengan sendiri. Pernah nggak kita bayangkan orang datang ke Alfamart itu diundang orang? Nggak diundang. Pergi, dia setelah dapat barang dia pergi dan bayar. Harapan besar saya bagaimana caranya ya, menurut Kang Jaja kita bisa menciptakan sebuah market yang ketika datang orang ke tempat kita itu nggak tanya di barangnya terus berapa harganya. Ada nggak orang nawar di Alfamart? Nggak ada. Datangnya begitu langsung milih-milih, bayar, balik. Kalau orang Jawa bilang kan seperti itu. Cash lagi, Pak. Ya. Cash lagi. Cash lagi, nggak utang lagi tuh, Pak. Berarti kan di situ ada inner beauty apa yang mereka ciptakan. Kesannya kok seperti itu kayak gitu. Iya. Bisakah kita dan bagaimana triknya atau tekniknya seperti apa dalam membangun brand marks-nya? Mungkin intinya seperti itu. Iya. Barangkali ada nanti yang bisa diselipkan kepada kami yang masih banyak kekurangan dari pengalaman dan ilmu yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membangun branding ya Kang ya. Karena tadi katanya kalau punya uang cash itu datangnya ke mat-mat itu bilang ngutang ke warung tetangga. Ini kan masalah gitu ya. Ini gimana Kang nih? Bisa daya tarik seperti itu gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pernah di mentoring oleh Pak Nyoman Sugiarta. Pak Nyoman Sugiarta itu Direktur Operasional Alfamart. Dulu MT-nya Indomart awal-awal 17 baru Indomart baru punya 17 atau 21 ya tahun 95 Pak Nyoman. Jadi Indomart itu punyanya kan grupnya Sudono Salim ya, keluarga Lim Seliong. Dia punya kepercayaan namanya Pak Puji. Pak Puji itu kepercayaannya Lim Seliong itu orang Kebumen. Dia yang ngebangun bisnis retail modern pertama itu Pak Puji, Pak. Dia itu bapaknya retail Indonesia nama Pak Pujianto, bisa dicek di googling. Terus Sudono Salimnya meninggal, Pak Puji pindah ke Alfamart. Karena mungkin ada ini apa ya, ada di atasnya di keluarganya mau gimana pindah ke Alfamart. Jadi komisaris Alfamart, tapi sekarang udah nggak di komisaris Alfamart. Nah, perjalanan itu kan lama Pak, membangun brand itu lama banget dari tahun saya tahu Pak Indomart tahun berapa ya? Tahun 90 awal. Alfamart tahun 97 habis krisis lah. Nah, jadi panjang Pak. Begitu pas Pak Nyoman gabung ke Alfamart itu tahun 2001 masih sedikit. Penguasa Alfamart di Cilacap tuh kontraktor Pak. Di Cilacap tuh siapa ya? Chinese ya. Dia punya yang kemarin anak muda masih ada seusia saya itu. DC-nya Alfamart di Cilacap itu punya beliau. Siapa lupa lah saya. Orang Cilacap Pak. Orang Cilacap Chinese. Dia kontraktor juga. Nah, dia cerita bahwa tidak sederhana juga Alfamart pada saat awal-awalnya itu kan susah gitu untuk tumbuh gitu, mahal dan sebagainya. Tapi karena memang gencar ya, masif, pendanaan yang luar biasa itu kan, gimmick menarik, gimmick marketing yang cukup bagus sehingga merubah budaya. Merubah budaya kan butuh waktu sebenarnya. Jadi budaya tadi datang tak diundang, pergi tak diantar itu ngerubah budayanya lama sekali. Saya ingat tuh cerita Pak Nyoman. Dan Muslim sih memang Hindu dia. Wah itu ngebangun itu kan, wah tekenan bagaimana pressure mendidik karyawannya kan dia sampai level direktur ya. Itu supaya tegas, disiplin dan sebagainya itu. Supaya ini bisa profitable, supaya menguntungkan ini gimana itu kan tekanan yang punya Alfamart. Nah, tapi karena kerja keras dia membangun brand sehingga tadi ada tagline, berubahlah budayanya yang asalnya beli ke warung, beli ke tetangga udah enggak, hilang gitu kan. Nah, di Alfamart. Lantas gimana kita Pak? Nggak mungkin pakai cara. Jadi mengalahkan seseorang atau mengalahkan sesuatu itu nggak mungkin pakai cara dia. Kan dia udah tahu jurusnya kan. Oh mau jurusin, mau ketahuan nih mau ngalahin saya gitu kan. Harus pakai cara yang lain. Mungkin cara yang lain adalah mengedukasi pasar. Kalau di BUMDes mengedukasi masyarakat. Kita misalnya punya toko, bangun edukasi, bangun pemahaman, bangun kesadaran, pembelaan terhadap BUMDes.
Itu yang harus ditanamkan pembelaan. Tapi nggak sederhana. Waktu itu saya bikin, Pak. Bikin minimarket Pamart namanya. Pamarican Mart. Saya sebagai operatornya. Nah, itu emang penyakit umat Islam itu apa ya? Dengki ya, dengki tuh. Iri dengki gitu tuh. Mau bisa lah, mau wah gimana lah, dengki lah gitu kan. Saya bilang, yuk kita sama-sama maju. Toh untuk kita, dari kita untuk kita gitu kan. Keuntungan bisa jadi buat RW-nya, buat RT-nya, nggak usah bayar perelek, uang kematian dari sini gitu kan. So, kita besarin. Tapi memang karena mungkinnya budaya dan membangun budaya itu, merubah budaya ya, menyadarkan itu kan dakwah tuh. Bagian dakwah nih mungkin ATM atau Abah ini harus bagian dakwah. Itu menyadarkan umat itu tentang persatuan umat, persatuan ekonomi umat itu kan. Tantangannya berat, Pak. Tapi memang umat bisa dipersatukan dengan ekonomi. Kalau dengan faham infam bisa jadi beda faham ya, bisa aliran anu dan tapi dengan ekonomi kan urusan perut, Pak, ekonomi itu kan. Nyambung lah. Tapi tantangannya itu di dengki itu. Saya gak bisa itu kan. Nggak mungkin dan sebagainya. Nah, yuk kita sadarkan, BUMDes ngumpulin stakeholdernya, orang tokoh agama, tokoh masyarakat, bangun pemahaman lewat tokoh agama, tokoh masyarakat, biar tokoh agama dan tokoh masyarakat menyadarkan masyarakatnya. Ini bukan untuk memperkaya diri saya, ini memperkaya desa kita supaya berdikari, supaya berdaya saing desanya. Dan tadi turun temurun, bukan nempel ke pribadinya, tapi ke si desanya itu. Itu memang membangkitkan bisnis pasca pandemi. Berarti kan itu 2 tahun mati loh. Kan ini kan membangkitkan. Iya. Di situ mungkin kita bisa. Nah, itu. Tusukannya. Ya, betul Kang Joni. Jadi tusukannya adalah momentum kita pembelaan. Kasihan saudara-saudara kita, yuk kita bangkitkan. Kalau urusan mati makan emang Alfamart yang bantuin itu kan. Enggak. Yuk kita bantu tetangga. Yuk kolaborasi itu. Saya sempat itu ngumpulin warung-warung kecil itu. Pak, saya juga punya minimarket. Saya bilang, demi Allah, minimarket saya bukan untuk membunuh mereka, enggak. Mengkolaborasi. Ibu belanja ke grosir atau ke toko ageng, ke toko besar kan, atau ke grosir, dapat harga berapa? Yuk kita sama. Jadi BUMDes jadi kayak seolah-olah grosir si BUMDes tuh ngirim ke warung-warung itu kan. Waktu saya challenge itu nggak mau. Waktu itu ada BUMDes di Karangpucung apa ya? Di Banjar tuh Karangpucung. Itu Balokang itu kan. Saya bilang saya mentorin. Ayo saya mentorin. Bukan untuk membunuh. Enggak, harga sama itu kan. Dari prinsipal dari supplier ke si BUMDes, warung ini. Kan keuntungannya buat BUMDes buat bantuin masyarakat dan sebagainya. Misalkan waktu apa ya, Kang yang bisa kita kolaborasiin ya. Tadi saya sarankan kayak gitu. Tapi pertama luruskan niat, nggak ada niat kita untuk menghancurkan itu kan. Nggak ada, malah memperkuat, bersinergi, berkolaborasi. Nah, biar uang tuh muter di sana gitu kan. Bukan uang ke luar, tapi bila perlu uang tadi seperti Kang Joni sampaikan, uang masuk gitu, Pak. Yang kenapa negara kita atau desa kita miskin atau kecamatan miskin? Karena uang banyak keluar, jajan di luar, jajan Purwokerto, jajan di Jogja. Bagaimana uang dari luar datang ke sini? Nah, seperti itu. Tapi kalau belum bisa mendatangkan uang dari luar, minimal uang yang ada nggak usah keluar. Muter aja di sana. Close loop ekonomi itu ngebangun itu tuh agak susah, Bang. Tantangan emang dakwah tuh, kalau dakwah mudah bukan dakwah mungkin ya, Pak. Memang tantangan sih sebenarnya. Hadiahnya juga surga kan. Betul. Kipas angin hadiahnya. Betul. Saya ngelobi waktu di Pamarican, lurahnya aja nggak mau gabung. Saya bilang, Pak, lurahnya aja nggak mau. Nggak ada niatan kita untuk mematikan. Saya bilang, itu sama-sama itu kan. Bayangin kalau keuntungan ini tadi kita gratiskan tuh uang kematian seluruh misalnya dari keuntungan itu gimana, tuh kan? Kan seneng, toko milik kita ini bukan milik saya hanya operator. Kalau ilmu operator saya kasihkan silakan, saya hanya transfer knowledge aja, bukan untuk selamanya, enggak. Transfer knowledge silakan mandiri itu kan. Nah seperti itu. Tapi baik lagi ya, karena bab hati itu agak susah ya. Kedengki, orang tua kita juga seperti itu. Maksudnya anaknya Adam kan kedengkian ya, Habil Qabil. Seperti itu ya, Pak. Ya. Tantangan tapi Bang Musa. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Masih ada waktu satu penanya lagi. Tadi
poinnya dua ya Kang ya, berarti istiqomah ya. Betul. Istiqomah karena Alfa dan Indomaret pun tidak ujuk-ujuk menjadi besar. Bagaimana filosofi tadi menanam bambu itu butuh waktu bertahun bahkan 5 tahun baru tumbuh, dan setelah 6 bulan tumbuhnya maksimal. Nah, kemudian selain itu adalah membiasakan budaya atau membangun pemahaman dengan masyarakat bahwa bangun tanda kutip fanatisme ya Kang ya, untuk belanja ke warung tetangga sederhananya atau membesarkan BUMDes bersama. Baik, satu penanya lagi, silakan. Barangkali dari ibu-ibu ini. Ya. Ibu-ibu, halo. Halo. Ibu. Silakan Ibu, bertanya Bu. Baik. Oh iya, maka. Silakan Pak. Ini gini baik Mas. Gini baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih waktu yang diberikan pada kami. Nama Gunawan, Gundul Menawan, selalu rambutnya pendek. Gundul Gunawan. Kami dari Cinopadang. Saya tertarik apa yang disampaikan Kang Jaja dari Pajajaran Group, luar biasa, feeling bisnis. Memang potensi Mejenang Kang Jaja barangkali bisa kolaborasi dengan jenengan. Mejenang potensi sayuran dataran rendah itu panggung itu sampai terkenal di Bandar Ciamis. Iya, kamu Iya, betul, Majenang. betul. Oke. Kemudian kambing, kalau tadi Kang Jaja dari kambing di pasar Pahonjan, kapan hubung BUMDes saja lah, tak siapkan. Kolaborasi, butuh kacamata kan junior. Iya. Nah, yang gitu kan. Iya, iya. Iya, betul. Kemudian potensi pertanian Mejenang salah satu adalah beras. Butuh beras organik nanti kita persiapkan. Dan nanam organik uji coba di Bujang, di sawah Bengkok, 4 ekar. Kemudian betul kan feeling bisnis Kang Jaja, 60% kebutuhan rumah tangga itu di sayuran. Kalau kebutuhan karbohidrat paling-paling 30-40%. Isi perut, tapi yang utama sayuran. Hanya kalau Kang Jaja tadi saya tertarik, durian yang tidak laku ada olahan tambahan, olahan tindak lanjut, dan sebagainya. Sehingga kaitannya dengan BUMDes, ya, tolong Kang Jaja, kami barangkali dihubungkan dengan distributor atau pabrikan sekalian. Cinopadang pernah mau kerjasama dengan Jawa Tengah. Tujuan kami adalah BUMDes itu dari masyarakat untuk masyarakat. Jangan sampai uang kita itu keluar dari Cinopadang, bergulir, berputar di Cinopadang. Waktu itu kami akan merekrut beberapa bakulan kecil. Jadi butuh rokok, butuh minyak, butuh dari BUMDes. Saya orang bisnis, tapi berbisnis bukan profit oriented, tapi cenderung pada sosial oriented. Ngarah satu spare saja tak arah. Karena terus saya ingin menggerakkan ekonomi kita. Kami usaha yang bermartabat itulah kira-kira. Barangkali Kang Jaja ada relasi dengan pabrikan apapun, minyak goreng dan sebagainya. Sehingga kami siap punya kios, kami punya pasar. Insya Allah kami punya potensi tenaga. Kemudian kalau masyarakat kami itu langsung semua tidak lari ke Alfamart, kebutuhan juga terpenuhi oleh pasar-pasar kecil. Jangan sampai tetangga itu naik ke pasar warung kecil utang itu saja. Tapi harapan kami, saya tidak akan membunuh warung kecil, tapi akan menyuburkan tadi sampaikan saja. Barangkali itu Kang Jaja, barangkali ada relasi ke pabrikan atau distributor, nanti bisa kontak personal Kang Rudi. Sama Kang Rudi juga pisang aja sampai Magelang. Tolong Kang Rudi kalau dari Magelang sini bawa ketupnya dijual di sini. Gitu loh. Magelang pernah ketuk. Betul. Nah, Belum kan? itu. Magelang ketupnya, Kang Rudi bawa pisangnya ke sana. Buah yang Buah. Jadi biar kendaraan pulang pergi bawa Namanya kosong. dagangan. Saya kan lagi ini itu kan pasar online kambing aja dari Lumajang. Banyak orang sini mendatang kambing dari Lumajang. Awal desa untuk melarang-larangkan zaman korban teknologi dan biasa. Ini kadang-kadang latah. Korban teknologi apa?
Saya kira itu kan untuk Bunda, saya butuh itu, ya, butuh ya itu kan. Kesulitan kami itu hanya kami ingin menerobos ke distributor, menerobos ke pabrik kan masih sulit. Kami kerja dengan Jawa Tengah sudah tak paling 50 juta Pak pun siap, punya kios, punya tronton bisa masuk bisa. Tapi tatkala disurvei sudah, tapi tidak ada kelanjutan, silakan sekali. Saya kira itu untuk warung-warung kecil tertarik tadi feeling-feelingnya betul Pak, sayuran. Karena nanti ada teman-teman di Medan punya potensi, tapi di Medan kalau durian belum sangrintas durian ini Mas, Medan ujung barang potensikan durian nanti kolaborasi dengan Kang Penjajah. Salah satu contoh itu. Jangan yang tengah dia berada ada informasi untuk link ke distributor atau pabrikan sembakoan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait relasi. Itu dari Pak Gun. Jadi intinya memang penting sekali acara seperti ini. Makanya salah satu hikmah silaturahim adalah memperbanyak rezeki. Mudah-mudahan acara kali ini jadi salah satu wasilah terbukanya jalan usaha dan rezeki yang barokah untuk kita semuanya. Dan Kang, mungkin terakhir menanggapi Pak Gun sekaligus closing statement pertemuan kita di siang hari ini di sesi Kang Jajah karena waktu sudah zuhur. Kepada Kang Jajah, enggak? Ya, terima kasih Pak Gun. Karena Majenang itu masuk wilayah Jawa Tengah ya, coba nanti memang effortnya lebih besar bagi saya karena saya wilayahnya Jawa Barat Pak. Nanti mungkin ada cari teman-teman, dulu sih ada di Laksana Baru, tapi sekarang Laksana Barunya menutup diri akses data-data supplier dari Purwokerto, dari Semarang, itu kan gudangnya itu Semarang, Purwokerto itu kan menutup diri. Coba kita cari alternatif yang lain ya Pak. Nanti kalau ada disampaikan ke Pak Denny. Nah itu semoga niat baik Bapak untuk bukan membunuh warung-warung kecil, malah membantu Pak. Kasihan gitu kan. Kalau berbicara supply chain atau rantai pasok, warung kecil gimana akan berdaya saing dia? Dia beli ke warung kecil beli ke warung besar beli ke grosir, distributor kejauhan Pak. Dapat marginnya kecil gitu kan. Bagaimana kita misalkan yang BUMDes ini mengakomodir, mengorganize dari warung-warung kecil. Nah, jadi sebuah kekuatan. Nah, nanti kalau misalnya ada infonya nanti saya sampaikan ke Pak Denny atau ke Pak Joyo. Nah, terkait masalah closing statement dari saya adalah persering silaturahmi Pak. Dari benar kata agama atau kata hadis yang kalau tidak salah mengatakan silaturahmi ini memperpanjang usia atau berbagai rezeki dan sebagainya. Dari silaturahmi itu banyak peluang-peluang sebenarnya Pak, banyak peluang-peluang sekali. Asalkan memang niat kita silaturahmi benar, gitu. Bukan ada kepentingan di silaturahmi aja. Oh saya mau silaturahmi ke Pak Yoyo, ada kepentingan ke Pak Yoyo. Nah, niatnya mau silaturahmi aja dengan cara sering berkumpul seminggu sekali. Setidaknya 2 minggu sekali sering kumpul Pak. Banyak bisnis yang ada teman saya di Solo bisnis herbal, nah nggak pernah ikutan ini kumpul gitu. Tiba-tiba hancur gitu kan, lama udah hancur gitu kan. Padahal kalau dulu kumpul kan ke monitor, nanya kabar keluarga, nanya kabar usaha. Ketika ditanyain kan, aduh kita langsung melek tuh. Aduh, iya lagi ini nih, lagi sepi. Kita doakan, kita support. Tapi kalau jarang silaturahmi, kita gimana kita akan mendoakan? Gimana kita akan support gitu kan. Jadi perbanyaklah silaturahmi. Apa yang telah dicanangkan atau telah diperbuat oleh Abah Community ini dijaga Pak. Ininya istiqomah itu memang mahal sih ya. Tapi harus kita jaga. Perseringlah 2 minggu sekali minimal lah. Kalau nggak bisa seminggu sekali 2 minggu sekali. Guru saya itu yang Pak Happy Trekono juga. Dia istiqomah walaupun usaha gede ya, udah triliuner. Sebulan sekali dan dia memang leader forum berbagai negara ya karena teman-temannya di berbagai negara yang lain. Tapi konsisten untuk menjaga hubungan ini, menjaga silaturahmi. Apalagi kita sesama Majenang mungkin kalau nggak bisa tiap minggu ya 2 minggu sekali. Ya, itu mungkin dari saya. Bila